Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fari Fatur Rahman, biasa dipanggil Ray, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mata kuliah Announcing. Di video kali ini kita akan membahas salah satu keterampilan penting dalam dunia penyiaran, yaitu announcing, sesuai dengan mata kuliah kita pada hari ini. Mulai dari pengertian, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, sampai berbagai teknik siaran yang bisa digunakan di radio. Nah, pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan materi-materi yang ada di announcing, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian announcing? Nah, jadi announcing adalah kegiatan menyampaikan informasi, hiburan, dan pesan kepada pendengar melalui media suara, khususnya radio, dengan cara yang menarik, jelas, dan komunikatif. Nah, seorang announcer bukan hanya membaca naskah, jadi bukan hanya membaca skrip yang diberikan, tetapi membangun suasana dengan apa yang telah ia baca gitu, menjembatani komunikasi antara stasiun radio dan pendengarnya. Terus sebagai announcer harus ada tanggung jawab dan skill. Nah, tanggung jawab utama seorang announcer adalah menjaga kualitas siaran, menyampaikan informasi secara benar, menjaga etika siaran, serta menciptakan kedekatan dengan pendengar. Jadi sebagai announcer itu harus menciptakan pendekatan gitu dengan pendengar, lalu menyampaikan informasi secara benar gitu kan, terus menjaga etika. Nah, untuk menjalankan pesan tersebut, seorang announcer membutuhkan beberapa skill utama, yaitu penguasaan vokal, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, kepekaan terhadap suasana, improvisasi, serta kemampuan bekerja dengan peralatan siaran. Nah, terus setelah kita mengetahui tanggung jawabnya dan skill sebagai announcer, kita harus tahu radio format. Nah, radio format adalah konsep atau karakter siaran yang menentukan gaya penyampaian, jenis musik, bahasa, dan target pendengar. Nah, jadi ketika kita sudah menguasai skill announcing nih, maka kita harus tahu radio format agar kita bisa tahu pendengar kita ini siapa. Nah, contohnya seperti radio musik anak muda. Nah, pasti yang dengarnya anak muda kan, nggak mungkin orang tua. Terus radio berita, radio religi, atau radio komunitas. Announcer harus menyesuaikan gaya berbicara dengan format radio tersebut. Nah, ketika yang mendengarnya itu anak muda, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau sama orang tua itu kita harus respect. Nah, kalau sama anak muda itu kita harus berbaur. Nah, begitu. Terus masuk ke materi selanjutnya, ini teknik mengeluarkan suara. Nah, tadi kita bisa lihat dari penyampaian saya bahwa skill announcer itu dari teknik vokalnya. Nah, dari teknik vokal ini sangat penting dalam announcing, mulai dari pernapasan diafragma, artikulasi yang jelas, intonasi yang hidup, tempo bicara yang stabil, serta pengaturan volume agar suara terdengar nyaman dan tidak monoton. Jadi kita harus mengatur volume suara kita agar tidak terlalu flat gitu. Nah, terus teknik dasar siaran itu mencakup opening, bridging, closing, serta pengelolaan waktu. Announcer juga harus mampu membaca situasi siaran, mengatur flow acara, dan menjaga konsistensi energi selama siaran berlangsung. Nah, biasanya kan siarannya itu sampai 1 harian ya. Bahkan kadang satu penyiar itu kadang 4 jam ataupun 2 jam, 1 jam. Nah, sebagai seorang penyiar kita itu harus sangat menjaga energi kita gitu agar tetap kondusif. Nah, terus pastinya ketika kita siaran ada namanya skrip. Nah, skrip ini adalah naskah siaran yang menjadi panduan announcer. Kalau announcer tidak ada skrip bisa berbahaya karena jalan radionya nanti itu hancur gitu kan. Skrip itu membantu menjaga alur pembicaraan, menghindari kesalahan informasi, dan membuat siaran lebih terstruktur. Namun announcer juga harus bisa improvisasi itu, harus fleksibel ketika kondisi siaran menuntut untuk bisa improvisasi tadi. Nah, terus dalam announcing juga ada namanya siaran one man. Siaran one man ini one man berarti satu orang. Nah, siaran one man adalah siaran yang dibawakan oleh satu orang announcer. Model ini menuntut kemampuan mengolah suasana sendiri, menjaga energi, serta terus berinteraksi dengan pendengar tanpa bantuan partner siaran. Terus setelah ada one man ada namanya siaran
tandem. Siaran tandem dilakukan oleh 2 orang atau lebih announcer. Biasa kita melihat ada penyiar yang berdua, nah itu siaran tandem. Kuncinya ada pada chemistry, pembagian peran yang jelas, dan komunikasi yang seimbang agar siaran terasa hidup, bukan saling menutup pembicaraan. Karena siaran tandem ini sangat butuh chemistry yang kuat. Kalau tidak ada chemistry, bakal pembicaraannya itu kemana-mana nanti. Nah, maka harus ada chemistry agar tetap nyambung. Terus ada ad-libbing dan dubbing. Ad-libbing adalah kemampuan berbicara spontan tanpa teks, biasanya digunakan untuk mengisi waktu, merespon situasi, atau membangun kedekatan dengan pendengar. Sedangkan dubbing adalah pengisian suara untuk materi rekaman, iklan, atau program tertentu yang membutuhkan penguasaan karakter suara. Nah, biasa kita lihat di dalam radio itu ada yang mengiklankan produk. Nah, itu adalah salah satu dubbing dari si announcer. Terus teknik wawancara yang pastinya di dalam radio itu bukan cuma tentang siaran kita, podcast atau sama seseorang, tapi juga ada reportasenya, ada wawancaranya. Teknik wawancara dalam siaran meliputi persiapan materi, penyusunan pertanyaan yang terarah, mendengarkan dengan aktif, serta menjaga alur percakapan tetap nyaman dan fokus pada topik. Nah, terus ada juga reportase. Reportase adalah kegiatan melaporkan peristiwa secara langsung dari lokasi kejadian. Seorang announcer atau reporter harus mampu menyampaikan fakta dengan jelas, cepat, dan akurat sambil tetap menjaga ketenangan saat siaran berlangsung. Itulah gambaran lengkap tentang dunia announcing buat teman-teman yang mungkin kuliahnya bukan di prodi komunikasi. Jadi saya memberikan teman-teman pemahaman tentang announcing dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang announcer. Announcing bukan hanya soal berbicara, tapi tentang membangun komunikasi emosi dan kepercayaan dengan pendengar. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman. See you.